Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran kimia. Untuk hari ini kita bahas materi tentang konfigurasi elektron. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu memahami tentang konfigurasi elektron menurut asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron pada setiap unsur beserta diagram orbitalnya. Oke, yang pertama ini pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari konfigurasi elektron adalah gambaran penyebaran elektron dalam orbital-orbital kulit elektron. Nah, ini jadi konfigurasi elektron itu menggambarkan penyebaran elektron. Kemarin kan sudah kita bahas, ternyata di dalam atom itu ada yang namanya elektron. Kemarin sudah kita coba bagaimana cara mencari proton, neutron, dan elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron itu fungsinya untuk menggambarkan penyebaran elektron di sekitar kulit atom atau yang disebut di sini dengan orbital, ya. Kemudian di sini ada dua cara menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron menurut Born, kemudian konfigurasi elektron menurut asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Untuk hari ini kita bahas terlebih dahulu yang nomor 1 dulu, yaitu konfigurasi elektron menurut aturan Born. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita simak. Ya, ini pengertian dulu. Konfigurasi elektron menurut Born yaitu elektron beredar mengelilingi inti atom. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom. Kalau digambarkan ya seperti ini, ya. Jadi ini inti atom, kemudian ini orbital ini adalah lintasan yang dimiliki oleh sebuah atom. Ini nilainya atau namanya biasanya yang di sini ini K, kulit K, di sini L, M, N, ya. Nah, ini kulitnya atau orbitalnya. Nah, sedangkan elektron itu berada di sekitar lintasannya ini. Berada di luar inti atom. Jadi elektron, ya, dalam keadaan gerak stasioner atau tetap. Ini gerakannya itu tetap. Nah, di elektron tadi itu berada di tingkat energi. Ini orbitalnya ini disebut dengan tingkat energi yang nilainya, atau tingkat energi tadi atau disebut dengan bilangan kuantum yang nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini 1 kalau elektronnya berada di lintasan di sini itu 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian makin jauh dari inti atom, tingkat energi lintasan itu semakin tinggi. Nah, ya, tadi berarti di sini dimulai dari angka 1, berarti tingkat energinya itu lebih rendah dibanding tingkat energi yang N. Tingkat energi K itu lebih rendah dibanding tingkat energi yang N, karena lintasannya jauh dari inti atom. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi ini inti atom, kemudian di luar ini lintasannya atau orbitalnya. Kulit pertama itu nilainya 1 atau disebut dengan K, yang jumlah maksimalnya itu ada 2, ya. Kemudian lintasan yang kedua itu L, ya. Kemudian lintasan yang ketiga itu M dan seterusnya. Oke.
Ini aturan pengisian elektron pada kulit atom menurut Born. Ini kita bahas dulu. Pengisian elektron pada kulit atom menurut Born mengikuti aturan sebagai berikut. Ini yang pertama, pengisian dimulai dari tingkat energi paling rendah ke tingkat energi paling tinggi, yaitu dari kulit K, kemudian L, setelah itu M, dan seterusnya. Ya. Jadi pengisiannya itu dimulai dari yang paling rendah dulu di sini. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan ke kulit berikutnya, atau di sini kulit L. Setelah itu kulit M. Ya. Nah, ini yang nomor 2, mohon diperhatikan, ini penting. Setiap kulit atom dapat terisi elektron maksimal 2N. Ini 2N, di mana N itu sama dengan kulit atom. Jadi jika di sini N sama dengan 1, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, jadi ya 2N pangkat 2. Jadi kalau yang N-nya 1 ya tinggal dimasukkan aja N-nya 1 di sini. Berarti sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan ya 2. Berarti untuk kulit yang pertama itu jumlah elektron maksimalnya itu ada 2 elektron. Kemudian yang N-nya 2 itu 8, kemudian yang 3 itu 18, kemudian yang keempat itu 32. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh soal. Unsur karbon atau C memiliki nomor atom 6. Ya, bisa kalian lihat di tabel periodik, nomor atom C itu ada 6. Berarti jumlah elektronnya ada 6. Tentukan konfigurasi elektronnya, kulit atomnya, dan gambarkan kulit atom dan konfigurasi elektronnya. Ya. Jadi konfigurasi elektronnya ini berarti C itu ada 6 kan, sama dengan, nah langkah yang pertama itu kulit pertama dulu. Kulit pertama ada berapa? Ada 2 ya. Setelah kulit pertama itu penuh, kita lanjutkan ke kulit yang kedua. Kulit kedua berapa? Kulit kedua, karena di sini hanya ada 6 elektron, maka berapa jumlahnya kulit ini agar jumlahnya sesuai dengan nomor atomnya. Jadi di sini berarti kurang berapa supaya jadi 6? Kurang 4. Oke. Berarti kulit pertama itu ada 2, kulit kedua ada 4 elektron. Maka konfigurasinya seperti ini ya, konfigurasinya. Kulitnya apa aja? Kulit K, kemudian kulit L. Nah, setelah itu yang C, gambarkan kulit atom dan konfigurasi elektronnya. Nah, di kulit pertama itu ada 2. Ini kulit K itu ada 2. Kulit L-nya ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 kulit L-nya. Nah, dimasukkan di sini 1, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami. Next, ke slide berikutnya. Nah, ini selain konfigurasi elektron tadi, ada yang namanya elektron valensi. Pengertiannya, elektron valensi adalah jumlah elektron yang terdapat kulit terluar suatu atom unsur. Jadi paling luar, paling terakhir. Nah, kemudian elektron kulit terluar, elektron valensi, menentukan sifat kimia unsur yang berperan dalam reaksi kimia. Nah, karena elektron valensi tadi kulit terluar, itu nanti ada hubungannya sama
sifat kimia, atau nanti letaknya di tabel periodik itu berdasarkan kulit yang terakhir nanti setelah materi ini. Setelah materi konfigurasi elektron itu ada yang namanya materi hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Nah, di dalam tabel periodik itu menyatakan sifat-sifat dari unsur-unsur kimia. Kemudian jumlah elektron valensi paling sedikit 1, paling banyak itu 8. Jadi jumlah elektron valensi di kulit terluar itu jumlahnya 1, paling sedikit, dan paling banyak itu 8. Kemudian unsur yang memiliki elektron pada memiliki 8 elektron pada kulit terluar, berarti kulit terluarnya sudah penuh. Berarti kulit elektronnya dianggap sudah penuh. Nanti materi ini ada yang namanya konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Kemudian sifat kimia dan sifat fisika suatu atom unsur ditentukan oleh elektron valensinya, karena berhubungan dengan daya ikat atau daya gabung suatu unsur dengan unsur lain. Nah, ini ada hubungannya sama ikatan kimia. Nanti setelah materi ini juga akan kita bahas. Materinya namanya materi ikatan kimia. Jadi untuk dasarnya kalian harus tahu dulu bagaimana menentukan elektron valensi dari konfigurasi elektron. Oke. Nah, ini contoh soal bagaimana cara menentukan elektron valensi, menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Contoh tadi ya, yang karbon tadi, unsur karbon itu memiliki 6. Kemudian artinya memiliki nomor atom 6 ya, karbon tadi, berarti dia mempunyai 6 elektron. Nah, konfigurasinya berapa? 2, setelah itu 4 ya kan, tadi sudah saya jelaskan. Kulitnya apa? Kulitnya L. Nah, kulit terluarnya berapa? Elektron valensi tadi kan jumlah elektron di kulit terluar. Jumlah elektron di kulit luar berapa? 4. Ya, berarti dia elektron valensinya ada. Ya, bisa dipahami ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya coba kalian cari di tabel periodik ya nomor atom dari F, P, dan Al. Kemudian kalian tentukan konfigurasi elektronnya menurut bond, kemudian elektron valensinya, kemudian kulit atomnya berapa, kemudian kalian gambarkan kulitnya tadi sama seperti tadi ya, kemudian menentukan jumlah elektron dalam kulit tadi. Oke, untuk materi hari ini mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian lanjutkan untuk mengirim jawaban dari latihan di Google Classroom. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.